wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Sidang jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang disebutkan tadi oleh Bapak protokol, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan untuk beribadah kepadanya, maka hendaknya itu yang selalu senantiasa kita syukuri. Bukankah banyak manusia di antara kita, mungkin keluarga, mungkin tetangga kita, yang juga hidup di tengah-tengah kita, memiliki waktu yang sama dengan kita dalam keadaan sehat, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala belum memberikan kepadanya hidayah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa yang mestinya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu. Jadi kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berzikir kepadanya, bersyukur atas nikmatnya, dan memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat kita senantiasa aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dalam kehidupan kita yang wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib untuk kita mengikuti beliau. Siapa saja yang hidup di permukaan bumi ini namun tidak mengerti, tidak paham bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia akan celaka di dunia dan celaka di akhirat. Maka setiap kita kaum muslimin wajib mengerti, mengetahui kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada malam hari ini kita akan berbicara sedikit tentang konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kenapa saya katakan kita akan berbicara sedikit tentang kalimat ini? Karena memang pemerintah kita itu memaksimalkan ceramah Ramadan hanya sampai sekitar 15 menit saja. Oleh sebab itu, sidang jamaah yang berbahagia, kita akan berbicara sedikit tentang konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, orang yang sudah mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, dia harus tahu bahwasanya dia harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsekuensi yang pertama. Jadi orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti ibadahnya, doanya, permohonannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kenapa? Kenapa kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja? Yang pertama, karena kita, dan itu merupakan tujuan dari penciptaan kita sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus senantiasa kita sadari, bahwasanya hikmah diciptakannya kita di permukaan bumi ini, tujuan utamanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita keluar dari tujuan penciptaan kita. Maka manusia yang keluar dari tujuan penciptaannya, maka dia pasti akan sengsara dan dia pasti berada di ujung kesesatannya. Sidang jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Kemudian kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadahlah, menyembahlah kepada Tuhan kalian
Kenapa? Karena yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, maka sangat tidak realistik kalau kita beribadah kepada selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dalam bentuk yang paling indahnya, paling bagusnya di antara makhluk-makhluk yang lainnya, maka sangat tidak wajar manusia yang diciptakan dengan lengkap, dengan sempurna, kemudian dia beribadah kepada selainnya, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita memperhatikan hal tersebut, bahwasanya ibadah kita hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Dan itu yang selalu kita baca di dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maka kalau ada seorang hamba yang dia ucapkan kalimat atau ayat tersebut di dalam salatnya, kemudian setelah dia meninggalkan salatnya, dia keluar dari salatnya, kemudian dia mendatangi sembahan-sembahan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah berkhianat, mengkhianati ucapan yang dia baca atau ayat yang dia baca di dalam salatnya. Karena dia telah berjanji di dalam salatnya bahwasanya ibadahnya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kapan dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah mengkhianati ayat yang dia telah baca. Sidang jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian konsekuensi yang kedua dari kalimat la ilaha illallah adalah dia harus kafir kepada semua sembahan-sembahan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu belum cukup. Ibadah kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu belum cukup sampai kita kafir kepada semua sembahan-sembahan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Abu Talib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dalam keadaan sakaratul maut, tanda-tanda kematiannya sudah ada pada dirinya, datang kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah yang dengannya saya akan membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Apa kata Abu Jahal kepada Abu Talib? Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau sudah benci, sudah kafir kepada sembahan-sembahan Abdul Muttalib? Menunjukkan kepada kita semua bahwasanya Abu Jahal mengerti. Abu Jahal paham kapan Abu Talib mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka konsekuensinya adalah dia harus kafir, dia harus benci kepada sembahan-sembahan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu sidang jamaah sekalian yang berbahagia, orang yang sudah mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, maka dia ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan dia benci kepada semua sembahan-sembahan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian konsekuensi yang ketiga dari orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah dia harus beramal saleh. Dia harus beramal saleh. Bukankah dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbicara tentang keimanan menyebutkan setelahnya kalimat amal saleh? Misalnya dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal-'asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugiannya. Dasarnya kita ini manusia itu berada di atas kerugian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya. Yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, kecuali yang bertauhid, kecuali yang mengerti keimanan, paham, dia yakini dari hatinya, dia ucapkan dengan lisannya, dan dia beramal dengan perbuatannya. Kemudian Allah mengatakan wa'amilus shalihat, dan beramal saleh. Maka seorang yang beriman dituntut baginya untuk beramal saleh. Seorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dituntut baginya untuk beramal saleh. Dan kita sekarang ini berada di bulan yang penuh
dengan berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan di mana amal saleh di dalamnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma pertanyaannya adalah kapan amalan yang kita lakukan itu dianggap sebagai amal saleh? Kapan amalan yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu dianggap sebagai amal saleh? Kata para ulama, syaratnya adalah yang pertama, dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan kita itu dianggap sebagai amal saleh ketika kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia tidak boleh baginya kreatif di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, seorang muslim tidak boleh baginya kreatif di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh datang seorang muslim dan mengatakan saya ingin beribadah atau mengerjakan sholat subuh misalnya 4 rakaat supaya lebih banyak pahalanya. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia keluar dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal saleh dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Beramal saleh maksudnya di sini kata para ahli tafsir adalah dia mengerjakan amalan sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak riya, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan atau ibadah yang dia lakukan. Dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi seorang hamba yang dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ke tempat yang mulia ini, ke masjid ini, dia letakkan kepalanya di tempat kakinya berpijak. Namun ternyata dia lakukan itu untuk mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Dia lakukan itu untuk dikatakan sebagai orang saleh. Dia lakukan itu dia ingin dianggap sebagai ahli ibadah. Maka rugi hamba yang seperti ini. Dia akan celaka dengan perbuatannya sendiri. Maka hendaknya amalan yang kita lakukan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini karena waktu yang membatasi kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari amal saleh terkhusus di bulan-bulan yang mulia ini senantiasa dilipat gandakan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Dan kita yang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dosa yang kita lakukan baik itu disengaja maupun tidak disengaja senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga kita yang pada saat sekarang ini dalam keadaan sakit-sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan atau mengangkat penyakitnya. Dan kita yang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan kepada kita semua taufik, terkhusus kepada para pemerintah kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka taufik untuk senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah sekalian yang berbahagia, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.